Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian di mana saja Anda berada. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh memasuki hari ini Tuhan untuk melangsungkan, menjalankan hidup kami sebagaimana yang Tuhan izinkan kami hidupi. Karena itu sebelum kami melakukan tugas apa yang kami akan kerjakan, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami akan mendasari hidup kami melalui renungan firman yang akan kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya akan membacakan Roma pasal 8 ayat 29. Saya berikan tema yang dipilihnya dari semula. Jadi Bapak Ibu, kita ada menjadi orang yang percaya kepada Tuhan bukan karena kita mau, tetapi kita dipilih dari semula. Sebentar saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan dipilihnya dari semula. Kita baca dulu Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dipilihnya dari semula dalam ayat ini searti dengan dikasihinya sebelumnya, dan dipakai dalam pengertian memperhatikan dengan kasih. Dipilih untuk menunjukkan kasih dari kekal. Saya bacakan di Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipilih dari semula, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Paulus katakan di dalam Efesus, sebelum dunia dijadikan. Nah, kita sudah dipilih. Yang sesuai dengan hari penciptaan, manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa pada hari yang ke-6. Sesudah semua itu diciptakan. Tetapi ayat ini Paulus bilang, sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Berarti sebelum manusia Adam dan Hawa itu diciptakan, Tuhan sudah tahu bahwa Bapak, Ibu, Saudara akan ada di dunia ini yang merupakan keturunan dari Adam itu. Dan Tuhan pilih kita untuk dikuduskan supaya kita tanpa cacat di hadapan Tuhan. Sekalipun manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa, tetapi Kristus datang untuk menebus kita di kayu salib, lalu kita dikuduskan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Bapak, Ibu, firman ini datang kepada seorang pemimpin yang bernama Musa. Waktu orang Israel mau dibawa keluar dari tanah Mesir, Tuhan berkata kepada Musa, aku telah memperhatikan, Tuhan memperhatikan bagaimana umat Israel sengsara karena mereka ditekan, diperintahkan oleh pengerah-pengerah mereka melaksanakan kerja paksa, Bapak, Ibu, dan ini sangat menderita sekali. Tapi firman berkata Tuhan tahu penderitaan. Tuhan mendengar seruan dalam kondisi yang susah dan tertindas. Makanya Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi menjadi pemimpin bersama abangnya itu Harun untuk membawa mereka keluar. Saya percaya hari-hari ini juga umat Tuhan, kita Israel rohani, sebelum kita
dibawa dari dunia ini masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Banyak kesengsaraan, banyak penderitaan. Seruan-seruan doa kita datang kepada Tuhan. Sebab penderitaan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh setan, iblis, penghulu dunia ini untuk menyesah, membuat kita tertindas dan menderita. Tapi jangan khawatir, Tuhan memperhatikan itu semua. Dan satu saat nanti Yesus akan datang sendiri membawa kita masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Oleh karena itu, poin yang pertama, apa yang kita akan lihat dari pembacaan ini tadi di atas, pengetahuan sebelumnya berarti bahwa dari kekekalan. Paulus katakan, sebelum dunia diciptakan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, ini suatu pengetahuan yang terjadi dari kekekalan. Nah, Allah bermaksud untuk mengasihi dan menebus umat manusia melalui Kristus. Makanya Yohanes 3 ayat 16, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia di sini mengasihi dunia, karena Allah begitu mengasihi dunia. Dunia bukan kosmosnya, ya, tetapi dunia di sini mengacu kepada manusia yang telah berdosa, manusia yang berdosa dan jatuh. Tetapi manusia yang berdosa dan yang sudah jatuh itu masih mengatur dunia. Sistem dunia diatur oleh manusia yang berdosa. Makanya dosa semakin bertambah-tambah di mana-mana. Tetapi ketahuilah bahwa manusia seperti itu sebenarnya tanpa mereka sadar, mereka memerlukan Kristus untuk mati bagi dosa-dosa mereka. Yang kedua, gereja Tuhan akan mencapai kemuliaan. Satu saat nanti gereja Tuhan yang sekarang mengalami penderitaan, penganiayaan akan mencapai, akan menerima namanya kemuliaan. Kita bisa baca dalam Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Nah, jadi kita adalah ahli waris, dan kita akan bersama dengan Kristus. Kalau kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Paulus mengingatkan bahwa kehidupan yang berkemenangan di dalam roh bukan suatu jalan yang sudah dilewati, tetapi kita juga masih akan mengalami namanya penderitaan seperti yang dialami Kristus. Makanya Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan, Paulus menghendaki mengenal siapa sebenarnya Tuhan itu, mengenal secara sungguh-sungguh, dan kuasa kebangkitannya. Tuhan kita pernah mati, tapi Dia bangkit. Tidak sama dengan Allah-Allah yang lain di dunia ini mati, dan Dia tidak pernah bangkit lagi. Oleh karena itu Paulus berkata, aku mau bersekutu dalam penderitaan Tuhan, dan aku mau menjadi serupa dengan kematian. Kalau Tuhan mati, Bapak Ibu, karena dosa-dosa kita, maka marilah kita izinkan Tuhan untuk mematikan dalam tubuh kita, tubuh yang berdosa, supaya kita mengalami tubuh yang dibaharui, yaitu tubuh yang hidup sesuai dengan rencana Allah. Bagian dalam penderitaan Kristus merupakan suatu keadaan yang diperlukan untuk mengalami kuasa kebangkitan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Setelah kami mendengarkan kerenungan firman-Mu pagi hari ini, berkati supaya boleh menjadi berkat dan menunjukkan jalan yang kami harus temui, yang kami harus jalani, sehingga ketika Tuhan datang,
kami benar-benar mengalami suatu proses untuk mencapai suatu kemuliaan bersama dengan Kristus. Anak-anak Tuhan yang dalam penderitaan, kuatkan. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan. Yang susah hiburkan Bapa. Supaya kami semua boleh terpelihara. Semua keluarga kami, di mana saja berada, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.